Saya Ifik Arifin. Profesor Dr. Nadiro MPD. Kita berada di Techniques by Inixindo. Assalamualaikum Prof. Nadiro, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dr. Ifik? Biasa Bu, sudah mulai senang karena COVID-nya sudah mulai menipis gitu, walaupun alhamdulillah hilang gitu ya. Sudah berani keluar gitu. Berkat perjuangan kita semua ya, terutama perjuangan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya pahlawan tanpa nama. Tanpa nama. Bu Nadira, kalau boleh tahu, Ibu sekarang aktif di ilmu sosial ya Bu, dari dulu Ibu adalah guru besar di ilmu sosial. Bisa cerita sedikit nggak Bu tentang karir Profesor Nadiro? Baik, terima kasih. Saya menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta itu sejak tahun 1987. Jadi saya meraih gelar doktor pada program studi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup tahun 1997. Jadi sudah lama, dan 2008 saya alhamdulillah diberikan amanah meraih jabatan akademik sebagai guru besar. Wow. Dan sampai hari ini saya terus memperjuangkan bagaimana mengarusutamakan nilai-nilai lingkungan kepada warga negara Indonesia dan warga negara dunia, tentu melalui virtual. Oke. Ya, Ibu juga aktif sebagai pembicara. Misalnya saya pernah baca di Universitas UKM ya, UKM Malaysia ya. Di Malaysia Ibu sering ceramah di sana gitu. Antara lain ya. Conference. Oh, conference. Ya. Visiting lecture belum. Baru conference. Seminar begitu. Ya. Jadi ini saya ketemu ahlinya banget kalau gitu ya, Prof. Nadiro ya. Kita akan bicara tentang green jobs. Jadi memang di sini kaitannya sangat-sangat kental dengan lingkungan ya, karena wawasan kita itu sayangnya mungkin nggak cuma di Indonesia sih, bahwa sadar lingkungan itu masih jauh dari sempurna ya, Prof. Masih bahkan banyak orang yang nggak peduli gitu ya, masih ada gitu ya, gitu. Kira-kira makanya perjuangan di lingkungan hidup itu mungkin juga masih harus lebih intensif lagi menurut saya gitu. Atau menurut Bu Nadiro gimana? Kira-kira di Indonesia ini apakah awareness ini sudah mulai membaik atau masih memprihatinkan? Ya, baik. Terima kasih Pak Ifik. Sebenarnya dalam tataran regulasi dan polisi Indonesia, saya merasa berbangga dan bergembira dengan adanya kebijakan green economy, transformasi hijau. Ya, artinya kalau itu menjadi kebijakan nasional, tentu ke bawahnya akan mengalir. Begitu. Nah, namun butuh waktu dan butuh revitalisasi semuanya. Sampai tataran akar rumput. Bagaimana? Iya, bagaimana lingkungan hidup itu bukan sebuah tuntutan, tetapi sebuah kebutuhan, sebuah habit untuk semuanya. Mengapa? Karena lingkungan hidup itu kita ada di dalamnya. Manusia ada di dalamnya. Kita butuh lingkungan hidup, kita butuh sumber daya. Oleh karena itu sumber daya alam harus lestari dan harus terjaga agar terus mendukung kebutuhan-kebutuhan kita yang notabene hidup berkelanjutan. Begitu pula lingkungan hidup sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia, terutama kita bernafas dari oksigen.
dari lingkungan hidup. Bayangkan kalau tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada lagi di lingkungan kita, dari mana kita bisa menghirup oksigen? Itu yang sederhana. Gitu. Jangan sampai kita beli tabung ya Bu ya, beli tabung Iya. oksigen. Iya. Jangan sampai kita mau menghirup udara beli dulu gitu. Sekarang ini kan gratis, namun harus dipelihara. Itu dengan menjadi baik. kebutuhan kita semua sebenarnya. Sebetulnya sangat simpel ya logikanya Simple. Prof ya. Tapi tetap aja manusia itu mana ya masih suka nyampah, suka macam-macam ya. Iya. Prof, ada segi positifnya yang saya lihat bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kita dengar tentang green jobs. Ya. Jadi profesi yang mengarah pada lingkungan hidup gitu ya. Artinya awareness ini memang sudah ada sehingga terbentuklah profesi-profesi seperti itu dan ini sangat dibutuhkan. Boleh tahu nggak, Prof, kira-kira yang dimaksud dengan green jobs ini apa ya, profesi green ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi green job ini pekerjaan yang pro lingkungan, berpihak pada lingkungan, memberikan kontribusi pada pelestarian fungsi lingkungan dan pemulihan lingkungan agar pekerjanya itu sendiri juga mendapatkan hak yang layak. Di dalam regulasi ada bahwa setiap kita itu mempunyai hak untuk hidup yang layak. Layak di sini ada dari perspektif kesehatan, dari perspektif ekonomi, dari perspektif lingkungan hidup. Begitu. Nah, bayangkan ini PR setiap orang loh. Ya, bagaimana yang tinggal di daerah yang kurang layak, tanda kutip tentu. Seperti itu. Ya, jadi memang kebutuhan ini melahirkan profesi-profesi yang dibutuhkan industri gitu ya, gitu ya Bu ya. Jadi ya silakan. Ya, sebenarnya tidak hanya industri, hampir semua sektor membutuhkan profesi itu, karena profesi green itu, green job itu sebenarnya melekat pada diri manusia itu sendiri. Nah, contoh profesi guru, profesi dosen, itu sudah lama adanya kebijakan mengintegrasikan atau mengarus utamakan ke dalam materi-materi pembelajaran itu adalah demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup, gender dan lingkungan. Itu sudah lama. Namun pertanyaannya, sudahkah tataran mikro implementasi itu dilaksanakan? Dalam arti real, tidak hanya dalam textbook, tidak hanya dalam regulasi begitu. Tapi jangan cuma teori, cuma teori aja ya. Jangan hanya teori, gitu kan. Nah, alhamdulillah akhir-akhir ini banyak penggagas sudah mulai implementasi, banyak ya, tapi belum masif, belum kohesif. Ya, kalau semuanya masif, kohesif, sudah tidak lagi sampah berserakan di mana-mana. Sudah tidak lagi kekumuhan menjadi pandangan mata kita. Begitu. Karena semua ditata dengan rapi, indah, hijau, sejuk, semuanya. Lestari ya Bu ya? Lestari pastinya. Begitu. Jadi profesi ini kita bisa lihat di sektor energi misalnya banyak sekali ya itu kebutuhan green jobs di sektor energi kayaknya akan lebih banyak lagi nanti di masa mendatang. Kemudian di sektor pertanian Bu, kita kan negara agraria ya barangkali di sini rupanya banyak sekali kebutuhan akan green job profesi green ini untuk mungkin makanan organik atau apa Bu? Kira-kira di pertanian ini apa yang bisa dikembangkan untuk green jobs ini? Ya, yang simpel saja, bagaimana kita sudah tidak lagi menggunakan pupuk-pupuk yang berbahaya untuk kesehatan manusia. Itu yang simpel, ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana kita punya komitmen untuk memanfaatkan pemenuhan kebutuhan kita dari produk lokal.
begitu ya. Nah, artinya apa? Produk lokalnya rasanya rasa global gitu. Oke. Nah, kalau produk lokal rasanya tidak global, mau nggak mau, namanya juga rasa, memilih rasa yang lebih enak, kan begitu. Nah, ini tantangan buat bangsa Indonesia. Misalnya, bagaimana kita memakan buah jeruk, produk lokal, rasa global gitu. Artinya rasanya enak, tidak kalah dengan global gitu. Itu pun Harga ada ilmunya. terjangkau. Ini tantangan. Ada ilmunya ya Bu ya, itu ada ilmunya ya. Iya, ada ahlinya. Kalau saya kan tidak ahli di situ, tapi ahli, oh iya ya, kenapa orang beralih mengkonsumsi produk luar negeri? Ya, Rasanya. Jadi bagaimana nih tantangan rasa, memproduk pertanian yang rasanya tidak kalah tidak kalah dengan rasa global begitu. setuju. Kemudian Bu, mungkin sektor selanjutnya yang saya pikir adalah desain, packaging gitu ya. Kan packaging ini sudah menghindari plastik, sudah berusaha untuk meminimasi lah ke apa namanya, walaupun mungkin nggak bisa 100% gitu ya. Desain packaging ini ternyata memang juga merupakan profesi green ya Bu ya. Jadi apa namanya, gimana tuh kira-kira Bu ininya apa namanya? Ya, saya senang ya, Eco meskipun design. ya, saya senang meskipun saya seringkali lupa membawa tas, apa namanya, eh, membawa tas yang bisa digunakan kembali. Namun solusinya saya tidak membeli plastik. Saya pinjem tas dari toko itu, dari Lotemat atau dari apa namanya Total gitu. Saya pinjem ya. Kemudian saya taruh di mobil, pluk gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya sekarang regulasi dan kebiasaan sudah mulai dibangun ya. Sudah mulai dibangun, dan bahkan prinsip-prinsip 7R itu sudah mulai membudaya begitu ya. 7R itu recycling, reuse, repair, refill, replan. Udah 7 belum? Ya. Belum. Ya. Baru 5 Bu. Baru 5. Saya ulang ya, recycling, reduce, reuse, repair, replan, refill, satu lagi, replace. Replace. Ya. Kita kampanyekan itu 7R. Intinya apa dari 7R itu? Bagaimana siklus dari produksi bahan baku dan bahan akhir itu berulang. Jadi tidak lagi menambah limbah baru. Nah, kebetulan saya punya apa namanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu selalu menggunakan limbah. Ranting pohon itu bagaimana dimanfaatkan kembali untuk mendesain pola batik jumputan versi milenial di ekosistem pantai, masyarakat ekosistem pantai. Juga pernah saya tawarkan, kampanyekan ke buruh migran Taiwan, bagaimana merancang dari ranting pohon mangga untuk mendesain apa namanya batik jumputan. Nah, batik jumputannya kainnya itu kalau bisa dari kain-kain bekas gitu yang polos. Nah, pewarnanya adalah pewarna alam dari ranting pohon mangga, bisa juga nanti dari rencananya yang di Jakarta Utara mungkin dari rumput laut gitu ya. Jadi sangat disesuaikan dengan potensi lokal. Seperti itu. Ya, simple, kecil, tapi berusaha menerapkan salah satu dari 7R. Oke Bu, lanjut. Sekarang itu sudah kelihatan ya, artinya desain packaging. Tapi bagaimana dengan pariwisata? Nah, sekarang kita masuk ke pariwisata. Nih, seru ini kalau pariwisata ya. Ya,
Memang sedianya tahun ini kita coba melakukan transformasi hijau atau transformasi biru pada penggiat ekonomi sirkular, khususnya pada aspek pariwisata, begitu. Nah, logikanya simpel, bagaimana potensi-potensi lokal itu dimanfaatkan, dipasarkan, dan dibuat harmoni gitu, dibuat daya tarik. Ya, mungkin ada daerah binaan yang sudah berhasil, mungkin diduplikat ke daerah lain. Nah, SDM-SDM-nya kita latih secara profesional, dan apakah SDM pariwisata ini sudah green job? Nah, kalau belum, butuh diklat-diklat yang kompeten, yang profesional, agar melakukan transformasi kompetensi SDM pariwisata. Penguatan ya Bu ya, penguatan wawasan. Ya, jadi penguatan mindset ya. Mindset, pola pikir. Jadi pariwisata itu tidak hanya profit, tidak hanya menjual produk daerah, tetapi juga terkait dengan sustainability in harmony with nature. Seperti itu, sebagaimana tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hanya ada satu bumi untuk masa depan. Asik. Kemarin tuh hari apa ya Bu? Kemarin ini baru aja lewat hari Green juga ya? Hari yang 5 Juni? Ya, 5 Juni. Ya, 5 Juni 2022 itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Temanya mengulang kembali tema sejak pertama sekali komitmen dunia bagaimana melindungi lingkungan, yaitu konferensi di Stockholm tahun 1972. Temanya Only One Earth, begitu. Only One Earth. Only One Earth. Kalau Ibu bilang apa di mana di Stockholm? Stockholm di mana? Itu di Swedia ya? Swedia. Swedia. Itu ada anak Swedia yang terkenal ya, siapa ya? Greta Thunberg ya, yang dia dari Swedia ke Amerika naik perahu itu ya, untuk pidato di depan PBB waktu itu ya. Saya pernah baca beritanya. Greta Bu, Greta. Anak ajaib itu ya. Dia masih kecil, masih 15 tahun. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke Bu, lalu di transportasi gimana Bu? Ini penting sekali, transportasi itu sekarang ini kita kalau melihat jalan raya gitu ya, wah masih kotor seperti ya, polusinya masih tebal itu. Ya, mudah-mudahan menjadi terobosan ya kebijakan baru di Indonesia. Negara-negara lain bisa mengendalikan transportasi, gitu ya. Di Malaysia, di Singapura, saya lihat gitu ya, begitu teratur, begitu lancar. Nah, mungkin ini PR kita bagaimana? Sekarang kan sudah terlalu banyak kendaraan bermotor ya. Ya. Nah, itu bagaimana regulasinya? Ya, tentu kalau kita misalnya membatasi kan harus ada solusi. Ya, begitu ya. Jadi solusinya dicarikan dulu, baru kita batasi gitu ya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka harus diatur. Ya, supaya tidak polusi udara, supaya juga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas gitu ya. Sepertinya pemerintah sudah berupaya ya, tapi sampai hari ini memang masih PR ya. Beri kesempatan pemerintah untuk memikirkan ya. Sebetulnya tentunya bukan transportasinya aja, juga mungkin tata kelola ini ya Bu, traffic jalanan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita disuruh muter jauh sekali kan, muter jauh itu kan bensin itu. Iya, jadi memang harus holistik ya. Holistik ya. Harus holistik, tidak cukup hanya trafficnya saja, juga mindset dari pengguna jalan juga. Ya, gitu kan. Dan pengatur jalan Bu, pengatur jalan juga aku pikir juga. Ya, seperti itu.
Jangan Kalau sampai jalan itu dari apa namanya jalur ada 5 tiba-tiba menyempit jadi 2 itu pasti macet lah ya, kalau gitu. ya, jadi memang butuh komitmen yang kuat untuk ini kan istilah kata kan bagaimana mengatur yang sudah semrawut gitu ya. Ya, ya, ini ini luar biasa pemerintah sudah berpikir keras ya. Kita hargai usaha-usahanya, ya, tentu apa namanya beri kesempatan untuk coba mengatur kembali lah begitu. ya, Karena mau nggak mau suka nggak suka ini akan mengganggu produktivitas ya. ya. Mengganggu juga ketercapaian zero emisi Oh, begitu. ya, itu kita punya target ya. Iya, punya target. Ya, saya pikir itu PR-nya banyak itu. PR-nya banyak. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. PR-nya banyak. Oleh karena itu, beri kesempatanlah. Jangan diganggu-ganggu dengan kegaduhan. Begitu. Tapi dengan kritik boleh dong, Bu, Prof. Kritik-kritik yang Kritik membangun ya, membangun, saya kritik-kritik yang pikir membangun. diperlukan. Ya, Jadi, ya, ya. kritik membangun itu tidak menyakitkan ya. Ya, Contohnya itu aja harmony, sustainability in harmony with in nature. harmony. Jadi contoh nature itu alam, Ah, alam itu tidak ada yang membuat kegaduhan dia sejuk, nyaman, damai gitu. Tapi ya, namanya dunia adalah gitu. Kan ada ekstrem kiri, ekstrem kanan, ada normal di dalam statistika itu. iya, Di iya, dalam statistika itu kan ada kurva normal ya, ada miring ke kiri, miring ke kanan, ada yang normal begitu. Ya, betul, betul. itu alami ya. Nah, kembali kita ke green jobs tadi ya, Bu. Sebetulnya dampak yang umum, secara umum, dampak dari green jobs ini apa aja, Bu? Misalnya kita lihat di energi meningkatkan efisiensi energi, bahan baku, ya apalagi Bu? Kira-kira manfaat-manfaat dari green jobs ini yang bisa kita lihat secara positif. Ya. Ya, kalau green job ini benar-benar terlaksana secara masif, maka akan meningkatkan harapan hidup di Indonesia. Ya kan, karena pekerja-pekerjanya ini kan dilindungi. Ya. Ya dilindungi, dia layak dilindungi dan punya jaminan sosial, punya jaminan lingkungan begitu. Ya. Ya kan? Kemudian yang kedua, misalnya di bidang pendidikan, di bidang pelatihan, profesionalitas green job itu kan butuh knowledge, sharing knowledge, butuh attitude, butuh skills, butuh behavior. Ini guru-guru, dosen, instruktur, fasilitator, masih bagaimana cara menguasai disiplin ilmu lingkungan ini, sampai mempraktekkan dalam kebiasaan-kebiasaan. Ini kan transformasi nilai yang melekat tidak hanya pada skill, tapi juga pada paradigma dan pada sikap. Jadi bagaimana mengubah watak manusia menjadi pro lingkungan. Tidak hanya profit, tapi juga lingkungan mesti dijaga. Profit iya, tapi lingkungan tidak rusak. Kalaupun rusak, punya tanggung jawab memperbaiki. Jadi bukan hit and run. Begitu kita dapat untung, kita tinggalkan. Yang dapat rugi, biarin orang lain. Nah itu kan tidak responsibility environment behavior. Jadi bukan citizenship environment behavior gitu ya. Mungkin diantaranya meminimalisasi limbah ya Bu ya, limbah. Iya pasti. Gitu ya. Karena kita tahu bahwa jadi problem gitu ya, bahwa gampang sekali sampah plastik itu di rumah-rumah masih banyak ya. Jadi dan ada usaha ya Bu ya, ini ada agak paradoks juga, kan ada pemisahan sampah organik, sampah plastik ya, sampah paper segala macam seperti itu. Tapi apakah di ujungnya juga diolah dengan baik, Bu? Jadi jangan sampai kita pilah, lalu diangkat, nanti di ujungnya dijadiin satu lagi gitu. Jadi cuma kosmetik aja gitu, usaha-usaha ini ternyata cuma kosmetik. Apakah
gimana kita Bu tahunya bahwa itu betul-betul Ya, sudah benar gitu? ya. Saya pikir mungkin kita perlu riset ya, apakah sudah dilakukan secara holistik, sistematik, sistemik dengan benar. Ya, jadi jangan sampai pengendalian limbah ini hanya dijadikan alat jargon untuk kepentingan yang lain. Nah, Tapi itu. benar-benar nyata gitu. Karena kalau tidak, kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Akibatnya apa? Bisa banjir, bisa penyakit, Ya, ya kan? ya, ya. Dan Karena kita terus lain-lain. terang di sekolah-sekolah udah bagus ya Bu. Di sekolah-sekolah itu sering Ya, saya lihat udah ada tuh warna-warnanya beda-beda gitu, ya, dan para siswanya pun taat gitu ya. Oh ini plastik masukin ke sini. Oh ini. Tapi setelah itu kita masih tanda tanya besar gitu. Kemana ya, larinya sampah-sampah ini? ya. Pak Dokter Ipik bisa survei lah Betul ya. kemana-mana karena tempat pembuangan sampah akhir itu apa yang terjadi? Harusnya kan tempat pembuangan sampah akhir itu tetap pemilahan itu terlihat, ya kan? Harus. Ya. Ya, nah makanya dengan adanya 7R dan dengan adanya ekonomi sirkular, itu salah satunya mengatasi problem pengendalian limbah. Ya, Begitu. ya itu tadi artinya jangan sampai cuma jadi jargon aja, tapi Ya, juga dari hulu ke hilir itu udah semuanya udah ya, pak gitu betul. ya Bu ya, udah Ya, sejalan sehati gitu ya, sehingga tujuannya tercapai gitu. Kalau enggak kan sia-sia aja gitu ya. betul. Ya, jadi kita berusaha untuk memulihkan ekosistem, kemudian apa namanya perubahan iklim. Mungkin di sini nggak begitu terasa barangkali ya, perubahan-perubahan iklim ini apa namanya yang membuat kita kekeringan, membuat mungkin sudah juga ya kemarin ini kan ada kabar dari India atau Pakistan yang suhu panasnya itu luar biasa panasnya gitu ya, record gitu. Sehingga kita kan berpikir ini apakah gara-gara global warming atau apa saya nggak tahu. Tapi itu adalah akibat dari apa namanya perbuatan kita juga ya, bahwa kita mengubah mengubah apa namanya kenyamanan kita sendiri, kita tidak menjaga kenyamanan hidup kita sendiri. Mungkin itu ya Bu ya, yang tujuan dari Ya, lingkungan ya. hidup. Sebenarnya tanpa disadari gaya hidup, perilaku-perilaku anggota keluarga itu juga salah satunya memberikan kontribusi menambah emisi yang menambah beban mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Nah, itu kan mesti ada kampanye masif ya. Itu enggak, jadi lingkungan hidup ini memang kompleks ya, unik. Karena only one earth, bayangkan 6 atau 7 miliar, sekarang udah berapa miliar Pak penduduk dunia. Bayangkan, dan itu saling mempengaruhi. Di satu negara terjadi apa misalnya peperangan, itu kan pasti ada limbah-limbahnya yang masuk ke udara. Itu akan mempengaruhi dunia. Oleh karena itu, gimana perdamaian dunia itu tercipta? Itu salah satunya ya menjaga bumi begitu. Ya, Begitu. Simple sih, dari peperangan, dari apa namanya keserakahan, kapitalisme, itu simple. Penyebabnya adalah bagaimana kita mengendalikan emosi-emosi yang negatif berubah menjadi yang positif. Itu kan adanya dalam tubuh manusia semuanya. Nah, bayangkan kalau tubuh manusia itu sebagai pemimpin besar di suatu negara, ya kan? Nah, itu kan mempengaruhi dunia. Begitu. Ya, kalau tubuhnya rakyat kecil tidak berdampak signifikan, tidak berdampak luas. Tapi kalau tubuhnya seorang pemimpin besar di suatu negara, itu akan mempengaruhi dunia. Ya, ya. Ya, tentunya dengan menerapkan apa namanya lingkungan ini kita mendapatkan efisiensi ya Bu ya. Ya. Kita akan apa namanya
menghemat energi, menghemat macam-macam ya. Jadi kita justru dengan implementasi profesi green job ini, kita justru banyak sekali akan mendapatkan benefits dari situ ya. Ya, Tapi mungkin awareness ini belum ada, Bu Profesor Nadira. Jadi mungkin tugas ya, kita juga ya, mensosialisasi awareness, awareness. concern, empati, responsible, ya tugasnya kita semua sebagai pendidik ya. Karena Memang begini ya, Bu. investasi pendidikan itu tidak instan ya, butuh Ya, waktu. butuh Ya, waktu. namun bisa. Saya rasa bisa. Seperti Ya, yang Ibu asal bilang, semua kompak ya, kalau semua bahwa kompak. ini menjadi kebutuhan. Nah, itu kalau semua kompak. Jadi waktu awal Ibu Profesor Nadiro bilang bahwa pemerintah sudah memberikan rambu-rambu ya, memberikan aturan-aturan gitu ya. Tapi aturan-aturan ini belum tentu dipahami oleh lapisan-lapisan di bawahnya gitu ya. Saya lihat ini masih terjadi gitu ya. Misalnya gini, konkretnya ya, kita kan disuruh menghemat listrik misalnya dengan menggunakan solar cell. Kita pakai solar cell. Solar cell itu ada yang pakai baterai, ada yang nggak pakai baterai. Nah, kalau yang nggak pakai baterai itu bisa nyambung ke PLN gitu ya, untuk menambah daya listrik itu, watt itu ke PLN, kita dapat lagi. Tapi untuk bisa itu aja susah, Profesor Nadi. Jadi kesiapan semua pihak itu tidak selalu sesuai dengan anjuran-anjuran gitu. Jadi banyak teman-teman saya yang sudah siap untuk itu, tapi kemudian nggak bisa ternyata gitu ya. Masih masih butuh itu ya reconsideration barangkali ya. Kita consider lagi deh apa sih yang dibutuhkan supaya semuanya smooth, dan kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang ini ya Bu ya, tapi bahwa proses itu kan dari hilir ke hulur itu kayak harus semua kompak seperti yang Ibu bilang tadi. Nah, ini menurut saya masih terkendala di situ. Ya, kalau memang negara kuat ya, komitmen pemerintah kuat, ya potong regulasi yang panjang. Ya, jadi misalnya punya policy A, itu bagaimana supaya cepat efektif. Nah, biasanya itu kan terkendalanya di birokrasi-birokrasi itu yang terlalu panjang, dan SDM-nya kan beraneka ragam ya. Nah, saya sih hanya mudah dengan bicara ya. Tentu prakteknya ya butuh butuh penguatan-penguatan. Harus Ya, transformasi semuanya. ya. Ya, kalau Setuju. ingin menjadi negara maju, ya berpikirlah seperti negara maju gitu ya. Seperti itu. Kalau kita mau negara maju tapi berpikirnya masih negara berkembang, ya sulit. Ya, ya Begitu. itulah. Hampir semuanya harus berubah. Ya. Ya, Yang penting menurut saya kepedulian itu harus ada ya, gitu. Jadi ini harus diangkat ke atas gitu. Harus betul, peduli. betul. Kalau enggak, kita sama aja bicara sama tembok nantinya ya Bu ya. Ya, ya. Sabar ya Bu ya, sabar. Saya sih merasa bahagia ya, jauh lebih maju dari dulu-dulu gitu ya. Ya. Ya, perubahannya terlihat ya, meskipun butuh waktu, karena yang paling sulit itu kan merubah kultur, merubah budaya, ya kan? Nah, inilah tugasnya pendidik, bagaimana melakukan transformasi perilaku budaya lingkungan, perilaku peduli lingkungan, perilaku misalnya pekerjaan itu harus diselesaikan 1 hari cukup, kenapa mesti 1 minggu gitu kan, seperti itu. Bahkan pekerjaan digital itu, ya kan, mengecek tulisan itu hanya 5 menit, kenapa mesti 2 minggu, seperti itu, ya kan.
tanpa harus apa profit yang saya harus terima begitu. Jadi ketulusan, keikhlasan, profesionalitas mungkin perlu diperkuat begitu ya. Ya. Nah, Betul. ini PR budaya mutu, budaya Ya. budaya masyarakat modern, profesionalitas, merit system itu butuh waktu ya. Tapi harusnya sudah mulai sekarang. Mau Ya, kapan ya. lagi? Menurut saya sih memang kita sudah mulai sudah. Iya, harus Lebih sekarang. baik. Mau kapan Ya, lagi? ya, ya. Cuma mungkin progresnya ya kadang-kadang itu yang kita perlukan agak Ya, lebih cepat sedikit gitu ya. ya, Karena kalau Ibu bilang tadi dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita masih terlalu lambat barangkali buat ya, speed mereka gitu ya. Tapi ini bukan berarti kita nggak bisa, kita bisa mungkin bisa. Kita ya, bisa. kita bisa ya. Kita bisa dan pasti bisa. Asalnya itu yang susah. Seru deh Bu Nadira kita. Ternyata kalau bicara soal lingkungan ini cukup kompleks ya Bu ya, cukup apa namanya tidak semudah yang kita bayangkan atau kita pikirkan gitu ya. Ternyata banyak sekali aspek-aspek yang apa namanya perlu dipahami lagi gitu. Kenapa kok nggak jalan? Kenapa kok ini begitu gitu ya? Karena melibatkan semua pihak dari hilir ke hulu tadi ya ke apa namanya tentunya kita butuh banyak dari apa namanya advice dari Prof. Nadiroh dan teman-teman gitu ya untuk supaya terutama guru, dosen, tadi instruktur, fasilitator gitu ya aktif dan mempunyai wawasan lingkungan yang cukup baik gitu ya, yang bisa ditularkan ke anak didik gitu. Itu ya Bu ya barangkali ya. Ya. Jadi Ya. SD, SMP, SMA kayaknya harus di touch dengan lebih baik lagi gitu ya. Iya. Bu. Ya, Pak Dr. Ifik, sebenarnya yang kita perjuangkan bagaimana lingkungan ini berkualitas dan lestari, itu memperjuangkan agar anak cucu kita nanti dapat menikmatinya sebagaimana kita menikmati hari ini. Jangan sampai kita mewarisi anak cucu kita adalah lingkungan yang rusak. Itu tidak adil. Jadi keadilan, itu yang disebut dengan sustainability. Jadi keadilan transgenerasi, gitu. Misalnya laut kita sangat kaya raya dengan sumber daya ikan, sumber daya untuk pola makan yang sehat. Nah nanti 10 tahun lagi sudah nggak ada lagi, gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Sebenarnya itu, dan itu yang punya peran penting dan strategis adalah kita semua, terutama pemerintah. Ya, karena pemerintah yang punya kewenangan untuk mengatur. Iya, punya power ya Bu ya. Power, ya. Kita hanya teriak, gitu, jangan begitu, jangan begini, gitu kan. Tapi nggak punya power. Oke Bu, Profesor Nadiro, terima kasih banyak ya kita hari ini sudah diberi wawasan yang lebih baik lagi tentang green jobs ya, bahwa mungkin saya bisa ambil kesimpulan sedikit bahwa kita Pak Dr. Ifik, mungkin sebelum disimpulkan saya mau ingin menyampaikan satu hal lagi. Boleh. Jadi sebenarnya lingkungan itu kalau kita merasakan bahwa lingkungan itu bukan bagian dari diri kita, seakan-akan menjadi beban. Tapi kalau lingkungan itu menjadi bagian dari diri kita, itu sebuah keniscayaan. Jadi ibarat diri kita ini ibarat pohon yang harus disirami, yang harus dirawat, yang harus dijaga, agar pohon ini rindang, agar pohon ini berbuah. Buahnya adalah akhlak mulia, begitu. Nah, lingkungan itu adalah ada di dalam diri kita, dan lingkungan itu dibutuhkan, dan kita membutuhkan lingkungan, lingkungan juga membutuhkan kita. Jadi kita berada di dalam lingkungan butuh dilestarikan dan dipulihkan.
apabila lingkungan rusak, kita ya ikut juga rusak. Begitu. Terima kasih. Betul, terima kasih. Dalam itu, Bu. Aduh, dalam itu. Ya, jadi terima kasih banyak Prof. Nadiro. Jadi sebelum kita kalau boleh menyimpulkan juga bahwa profesi green ini akan berkembang, kita yakin akan berkembang pesat gitu ya, bahwa profesi ini bisa juga menghasilkan benefits, banyak income, sesuai dengan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat kan. Jadi Ibu bilang nggak cuma industri aja, tapi semua inilah layer dari kehidupan gitu ya. Kita butuh banget. Dan ternyata PR kita masih panjang ya. Jadi masih penuh dengan mungkin hambatan-hambatan. Itu ya, Prof. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kalau ada mungkin penutupnya, kita akan memberikan salam. Kita memberikan salam kompeten yang bareng-bareng ya, Bu. Salam kompeten.